I sama dengan A kalikan V. I sama dengan A kalikan V. Sedangkan V sendiri, V kalau kita mengacu pada rumus Manning, bahwa V sama dengan 1/n R pangkat 2/3 S pangkat setengah. Jadi ini adalah V-nya. Ini adalah V-nya. Sedangkan R sendiri adalah A dibagi dengan P-nya. A dibagi dengan P. Sedangkan S adalah slope-nya. P adalah keliling basah, A adalah luas tampang basah saluran. Jadi kalau kita perhatikan, keliling adalah ini. Jadi kelilingnya adalah, saya kasih hijau. Ini kelilingnya. Jadi keliling basah adalah saluran yang basah. Keliling dari saluran yang basah. Kalau trapesium, kalau persegi berarti P-nya ini akan sama dengan B ditambah H ditambah dengan A. B tambah H ini juga sama dengan A. Ini P-nya. Sedangkan A-nya kalau persegi ya A sama dengan B dikalikan dengan A. Jadi kalau kita tahu Q-nya, jadi kalau kita tahu Q-nya, S-nya slope adalah diketahui, N adalah koefisien Manning biasanya dari tabel diketahui, maka kita bisa mencoba-coba nilainya agar debit hitungan ini lebih kecil dari debit salurannya atau sama dengan debit saluran. Kenapa? Karena V yang di sini, P ini harus lebih kecil atau sama dengan PIJ-nya. Jadi V ini harus lebih kecil dari PIJ. V harus lebih kecil dari VIJ. Nah, ini adalah kecepatan IJ-nya. Kecepatan aliran yang diizinkan berdasarkan jenis materialnya, meter per second. Kalau beton sampai 1,5 meter per second, tapi kalau pasir karena dia mudah tererosi 0,45. Ini dari SNI Perencanaan Sistem Drainase Jalan. Kemudian bentuk tampang saluran, ini ada trapesium, segitiga, segi 4, dan seterusnya. Kemudian kita juga tidak ingin bahwa air yang mengalir ini melimpas, sehingga kita perlu tinggi jagaan. Tadi ini adalah B-nya, ini adalah A-nya, W adalah tinggi jagaannya, di mana W itu sama dengan 0,5 kalikan A pangkat. Dari baseline searah dengan perputaran jarum jam sampai ke arah garis tersebut, maka sudut itu disebut sebagai azimut. Jadi ini kalau ada arah utara, ini arah ke titik, maka ini adalah azimut. Jangan salah dengan yang tadi loh, yang tadi itu atas ya, atas, kalau ke titik itu namanya zenit. Kalau ini utara ya, yang ini utara, karena sama-sama 2 dimensi, nanti jangan sampai bingung. Yang ini zenit, ya, ini ada teodolit, ini ada ke atasnya itu ke atas ya, ke atas ya, nolnya di atas. Ini namanya sudut zenit. Kalau yang ini utara. Jadi kalau kita bawa peta, ini adalah utara ya, arah utara. Nah, arah ke titik ini namanya azimut ya, azimut dari O ke titik P, ini alfa OP ya. Nah, arah utara sebenarnya yaitu arah yang menuju ke kutub utara bumi, true north ya, diperoleh dengan pengamatan astronomi.
Ya, arah utara sebenarnya itu arah menuju kutub utara bumi. Ya, ini dengan pengamatan astronomi. Ya. Kemudian arah utara magnetik itu yaitu arah utara menuju kutub utara magnet bumi. Itu kalau kita punya kompas, itu arah utaranya arah utara magnetik, ya, arah utara magnetik menuju utara magnet bumi. Ya. Kemudian ada utara grid peta, ya. Di peta kita itu ada grid koordinat itu yang ke arah sumbu Y itu adalah arah utara grid peta, yang arah sumbu X itu adalah arah timur barat peta, ya. Nah, perbedaan arah utara magnetik dengan arah utara sebenarnya disebut dengan deklinasi magnetik. Ya, besar deklinasi magnetik berubah setiap tahun dan berbeda di setiap tempat. Jadi kalau di peta rupa bumi, di peta topografi, itu di bagian bawah, di legenda bagian bawah, kiri bawah itu ada keterangan, ya, berapa besar deklinasi magnetiknya. Ya. Ada utara peta, ada utara sesungguhnya, dan ada utara magnetik. Ada 3 arah utara itu. Ya, besar deklinasi magnetik selalu diinformasikan di bagian tepi peta, ya. Nanti ada di belakang kelihatannya ada. Atau yang di slide kemarin itu ada peta rupa bumi, itu ada informasi tentang arah utara peta, arah utara magnetik, dan arah utara sesungguhnya, ya, arah utara bumi. Kemudian kita menginjak ke pengukuran jarak. Ada jarak langsung, ada jarak tidak langsung. Ini istilahnya, ya. Ada jarak langsung, ada jarak langsung. Yang jarak tidak langsung itu bisa diperoleh dengan cara optis, ya. Kemudian dengan cara EDM, Electronic Distance Measurement. Jadi menggunakan cara elektronis. Ini cara optis, ini cara elektronis. Pada ukuran jarak langsung digunakan alat pita ukur meteran, ya. Meteran itu panjangnya biasanya 25 meter dan 50 meter. Jadi kalau ada jaraknya lebih dari 50 meter, jadi harus diukur beberapa kali, ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau jaraknya misalnya 200 meter, berarti harus 4 kali atau 5 kali. Tapi kalau jaraknya 100 meter atau 75 meter, kalau diukur 2 kali barangkali, ya. Dan untuk mengukur jarak itu harus ada proses yang namanya pelurusan, karena jarak yang diukur adalah jarak lurus, ya, bukan jarak belok-belok, ya, jarak lurus, ya, jarak antara 2 titik itu jarak lurus, jadi harus kalau jaraknya lebih dari 50, maka ada proses pelurusan. Nah, nanti di belakang ada gambar pelurusan itu seperti apa, supaya antara titik awal dan titik akhir dengan titik bantu itu dalam satu garis lurus, sehingga mengukur jaraknya di tempat atau di arah yang lurus tersebut, ya. Nah, ini contoh pelurusan, ya. Ini jarak AB, ini permukaan tanah, ya. Jarak AB, kalau meterannya cukup, ya, sekali tarik ini bisa, ya, jarak AB, jarak datar AB-nya langsung bisa diperoleh. Ya, kalau jarak langsung itu karena dimintanya jarak datar, ini antara yang pegang pita ukur di sini dengan pegang pita ukur ini dipastikan ditariknya kencang, ya, ditariknya kencang sehingga ini betul-betul datar, ya. Kalau daerahnya miring, permukaan tanahnya seperti ini, maka harus dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi pendek-pendek supaya bisa diperoleh jarak datarnya. Jadi misalnya ini dengan ini ditarik dulu jaraknya, ya, ini jaraknya sekian supaya bisa datar. Kemudian dari sini dibantu lagi di sini, ditarik lagi jarak datarnya ini, dan ini dan sini jarak datarnya ini. Barangkali kalau ini ke sana orangnya tidak bisa
membawa pitanya setinggi ini ya, mungkin tinggi orangnya hanya sekian, jadi mengaruhi bagi-bagi seperti ini kan, supaya diperoleh jarak datar. Jadi jarak datar api sama dengan jarak pertama tambah kedua dan tambah ketiga yang harus dicatat. Ya, ini jarak datar ini kalau misalnya meterannya juga kurang, ya ini dia harus dikasih alat bantu di sini. Di sini dikasih tanda, ya tanda supaya yang ini bisa diukur dengan pita ukur yang 50 meter tadi, kemudian sisanya kemudian diukur berikutnya, di mana titik A, titik bantu dan titik B ini harus betul-betul lurus ya, betul-betul lurus ya. Kemudian pengukuran jarak dengan elektronik ya. Pengukuran jarak elektronik atau Electronic Distance Measurement (EDM) menggunakan prinsip perambatan gelombang. Jadi teodolit yang sekarang itu sudah dipasang dengan alat ukur jarak elektronik ini, yang namanya total station ya. Meskipun di kampus itu di geodesi masih menggunakan, kalau praktikum juga masih menggunakan alat teodolit biasa ya, alat teodolit yang belum dilengkapi dengan perlengkapan elektronik ini ya, untuk belajar, untuk praktikum itu ya. Alatnya disebut dengan EDM ya, digunakan pertama kali tahun 50 oleh perusahaan Geodimeter. Alat ukur jarak elektronik itu pertama kali dibuat tahun 50. Pada umumnya jangkauan jarak elektronik itu bisa antara 5 kilo sampai 10 kilometer. Jadi untuk jarak yang jauh, yang daerahnya datar, saling terlihat, itu bisa diukur dengan EDM ini ya. Misalnya untuk kalau dulu itu ada pengamatan triangulasi namanya. Jadi memang titiknya dipasang di di perbukitan ya, di mana antar bukit satu dengan bukit yang lainnya tampak ya, jaraknya bisa 5 kilo sampai 10 kilo. Itu bisa diukur dengan EDM ini ya. Kemudian tipe EDM ini ada 3. Yang pertama menggunakan gelombang cahaya tampak dengan panjang gelombang seperti itu. Kemudian menggunakan inframerah, gelombang inframerah yang panjang gelombang seperti ini. Dan yang ketiga adalah menggunakan sinar laser. Kemudian ada 4 tipe metode pengukuran jarak elektronik ya. Yang pertama metode pulsa, yang kedua metode beda fase, yang ketiga metode Doppler, yang keempat metode interferometri ya. Ini metode ini berdasarkan kelengkapan elektronik yang dipasang di alat tersebut ya. Yang belajar barangkali teman-teman dari elektro ini ya, bagaimana memanfaatkan perlengkapan elektronik itu untuk menghasilkan jarak ya. Prinsipnya sederhana sebetulnya, kalau kita kirim sinyal dari alat, kemudian ditangkap di alat pantul, kemudian kembali ke alat pengirim tadi, nanti bisa dihitung jaraknya berdasarkan perambatan gelombang tadi ya. Nah, metode yang paling banyak digunakan dalam surveying adalah metode beda fase ya. Konsep dasar jarak elektronik dalam ukur jarak yang tempuh sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari alat yang dipancar suatu titik pada ujung garis yang akan diukur jaraknya, kemudian sinyal dipantulkan menggunakan reflektor dan dikembalikan ke alat ukur tadi ya, kemudian akan tercatat berapa beda fasenya, kemudian kalau kecepatan gelombangnya diketahui, maka jaraknya bisa
hitung ya. Ini alat EDM-nya, ini ada reflektor ya, ini dipancarkan pulsanya, kemudian dipantulkan di sana, nanti akan bisa dihitung jarak, mana jarak sama dengan setengah T kali V. T adalah waktu lintasan sinyal pulang pergi, V-nya adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Jadi rumus sederhana ya, di SMA dulu kita sudah diajari ya, mengukur jarak dari beda fase ya. Jadi sama dengan setengah karena ini ada waktu ke sana dan waktu ke sini, jadi kalau separuhnya jadi setengah, ini kecepatan rambat gelombangnya diketahui, maka jaraknya bisa diketahui, bisa dihitung ya. Kemudian yang menggunakan beda fase ini sama saja ya, ini dipancarkan, dipantulkan, jaraknya sama dengan setengah N plus delta N kali panjang gelombangnya. Jaraknya ini jumlah gelombang penuh N, kemudian delta N-nya gelombang yang tidak penuh, kemudian ini satuan panjang gelombang. Jadi D sama dengan setengah M plus delta N kali panjang gelombang. Ya, ini rumusnya juga rumus sederhana. Ini alat yang kita kenal dengan alat EDM. Ya, dulu alat EDM itu masih terpisah dengan teodolit, jadi dipasang di atas. Ini teodolitnya, kemudian EDM-nya dipasang di atas teodolit. Ya, ini khusus untuk mengukur jarak, sedangkan sudutnya diukur menggunakan teodolit. Ya. Yang sekarang ini sudah dimasukkan di sini, jadi tidak ada alat ini ya, alatnya ini sudah dimasukkan di teodolit ya. Ini reflektornya ya. Jadi dari sana dipantulkan di reflektor ini, kemudian dibalik sana nanti akan ketemu jarak. Ya, alat-alat yang sekarang ini reflektornya juga tidak perlu menggunakan alat khusus reflektor ini ya. Semua benda digunakan sebagai reflektor. Jadi kalau kita mau mengukur jarak ke pohon ini misalnya, ya tinggal dibidik ke pohon itu, nanti akan ketemu jarak dari alat tadi ke pohon ini. Kalau mau mengukur jarak ke dinding ini misalnya, ya tinggal alatnya ditujukan ke titik ini, nanti akan diperoleh jarak ke titik di dinding ini. Ya, dulu dan sekarang beberapa alat masih menggunakan ini ya, sistem menggunakan reflektor ini. Yang menggunakan target sembarang itu harganya memang masih sangat mahal ya. Ini dengan adanya ini tidak tahu, tapi alatnya atau sistem gelombangnya seperti apa yang saya tidak tahu, tapi dengan yang menggunakan reflektor ini harganya masih di bawah ya. Masih di bawah daripada alat yang tadi ya. Reflektornya bisa apa saja. Kemudian teodolit ya, alat untuk mengukur sudut ya, sudut horizontal dan sudut vertikal itu gambarnya seperti ini. Ini alat yang versi lama, di mana bacaan sudut horizontalnya tampak, bacaan sudut vertikalnya juga tampak ya. Ini bisa langsung dibaca di sini, yang horizontal juga bisa langsung dibaca di alat baca ini ya. Kemudian ini ada NIVO. NIVO itu kalau tukang batu itu suka bawa itu butterpass ya, NIVO butterpass. Jadi fungsinya untuk membuat supaya alat ini horizontal ya. Di sini juga ada NIVO supaya alat ini betul-betul bisa horizontal. Ini diatur dengan NIVO-NIVO ini tadi. Ini ada skrup penggerak supaya alat ini bisa berputar 360 derajat. Ini juga ada skrup di sana yang membuat teropong ini bisa ke atas maupun ke bawah. Ini 54 saya print screen lagi nih. Tadi berapa ya? Saya print screen dulu aja. Ada di angka 54. Tadi saya ingat-ingat ya 54 ya. Nanti di tengah-tengah saya coba lihat lagi. Teodolit itu alat optis ya, ini sistem optisnya ya. Di sini ada sistem optis
Dan optikalnya itu lebih dari, kualitasnya lebih dari kamera ya. Karena ini untuk mengamati jarak jauh, objek yang kecil, sehingga memang kualitas lensanya ini jauh lebih dari kualitas lensa kamera ya. Dapat juga untuk mengukur jarak dan beda tinggi antara dua titik dengan alat bantu. Jadi kalau alat ini digunakan untuk membaca rambu namanya, itu nanti bisa dihasilkan jarak miring, jarak datar, juga beda tinggi ya. Selain untuk mengukur sudut horizontal vertikal, tapi alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur jarak secara tidak langsung, namanya jarak optis. Kalau yang tadi EDM tadi jarak elektronis, kalau teodolit ini namanya jarak optis ya, jarak tidak langsung. Ini beberapa alat teodolit yang lama, ini lebih lama lagi ya. Ini bacaan horizontalnya juga masih bisa dibaca dengan skala horizontal. Ini skala vertikalnya juga langsung dibaca di di piringan ini ya. Kemudian ini sudah dibuat lebih lebih bagus lagi, di mana bacaan horizontal vertikalnya bisa dibaca lewat alat baca di teropong sana. Selain mengamati ke titik, di sana juga ada mikrometer untuk membaca horizontalnya berapa, vertikalnya berapa ya. Ini teodolit yang sudah dilengkapi dengan elektronik, sehingga jaraknya bisa elektronik ya. Kemudian sudut jaraknya juga sudah disimpan dalam di dalam memori. Kemudian sudah ada software yang ditanam di sana, sehingga setiap mengamati titik itu langsung bisa dihitung koordinatnya ya, karena koordinat itu hasil hitungan dari jarak dan azimut, sehingga kalau kita berdiri suatu titik, mengamati titik yang lainnya, diukur sudut dan jaraknya, maka koordinat titik yang diamati akan bisa dihitung ya, dihitung dengan software yang ada di sini. Ini sama teodolit yang sudah elektronik ya. Cara pengaturannya ada monitornya di sini ya. Ini masih optik ya, optik, teodolit optik. Nah, ini teodolit elektronis ya. Salah satu contoh produk Leica ya, Leica 100 series IT105. Ya, ini jaraknya sudah elektronis. Kemudian sudut horizontal vertikal juga langsung direkam di di alat ini. Kemudian ada perhitungan koordinat dan beda tinggi juga sudah bisa dilakukan di sini, sehingga hasil pengukuran kemudian di-download di software, nanti bisa tergambar apa yang sudah diukur ya. Ya, kalau kita mengukur detail, nanti bisa dari data tersebut langsung bisa diolah menggunakan aplikasi untuk mengolah data terestris ya, untuk membuat peta topografinya, untuk membuat garis konturnya, itu bisa langsung dari alat ini di-download ke software. Ini comparison ya, yang tadi antara teodolit dan EDM itu sudah dijadikan satu di sana ya. Kemudian juga sudah ada software yang ditanam di sana, sehingga setiap kali melakukan pengukuran itu beda tinggi, jarak dan koordinatnya bisa langsung ditentukan. Jadi pada saat kita ngamati ini koordinatnya tahu, beda tinggi antara titik ini dengan titik pengamat juga tahu ya, langsung bisa dihitung. Kalau kita ngukur jalan ya, dari titik 1, kedua, ketiga, keempat sampai ujung jalan satunya, maka jalan tersebut langsung bisa digambarkan. Kemudian titik-titik yang diamati punya ketinggian ya, sehingga nanti dari titik-titik tinggi tersebut
akan bisa dihasilkan garis konturnya. Total distance alat ukur yang terdiri dari teodolit dan ukur jarak elektronik terintegrasi tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada alat ukur sudutnya, tapi alat jaraknya sudah elektronik. Dilengkapi dengan mini komputer ya, sehingga hasil sudah berupa koordinat ya. Jadi di alat itu sudah ada komputernya, sehingga pada saat mengamati titik akan langsung bisa diperoleh koordinatnya. Dilengkapi dengan modul program aplikasi yang sangat membantu pengguna untuk melakukan pekerjaan pengukuran. Jadi data koordinat tersebut ada coding, misalnya pas mengukur jalan di kode A. Jadi titiknya A1, A2, A3, dan seterusnya itu kelompok jalan. Untuk kelompok bangunan dikasih kode B, misalnya bangunan 1 ada berapa titik, 4 titik, B1 sampai B4. Bangunan kedua, kodenya tetap B lagi, penomoran titiknya berurutan selanjutnya. Ya, ada modul untuk itu ya, sehingga pada saat diambil datanya, ditampilkan ke software, nanti jalannya langsung akan terhubung. Kemudian bangunan itu juga akan terhubung bentuknya ya, sehingga bisa digambarkan. Lengkapi dengan memori sehingga tidak perlu mencatat lagi ya. Kalau di teodolit optis itu data ukuran sudut, horizontal, vertikal, kemudian jarak optis itu harus dicatat pakai buku catatan ya. Kalau ini semuanya sudah kode yang misalnya jalan, saluran, bangunan, itu bisa diberi kode semua ya, sehingga pada saat di-upload di komputer ya, itu sudah kita bisa gambarkan, oh ini jalan, langsung bisa digambarkan jalan, yang bangunan, yang saluran, ya tergantung detail apa yang digambarkan. Misalnya batas sawahnya ya, batas bidang-bidang sawah itu juga bisa dikasih kode ya, sehingga nanti pada saat menggambarkan di petanya sudah tidak bingung. Ini contoh total station tadi ya, so bisa. Banyak produk Jepang ya, alat-alat seperti ini. Awalnya memang dari Swiss ya, Wheel itu yang terkenal. Awal-awal menemukan alat-alat untuk pengukuran, ya, alat untuk pengukuran terestris, fotogrametris itu produk awalnya itu dari Swiss, Switzerland ya. Tapi kemudian Jepang juga sudah bisa memproduksi alat-alat survei tersebut ya. Sekarang juga Cina juga sudah memproduksi alat-alat survei ini ya. Kemudian pengukuran tinggi ya. Kita bicara tentang pengukuran tinggi, pengertian tinggi. Tinggi suatu titik di bumi didefinisikan sebagai jarak vertikal terhadap suatu bidang referensi. Tinggi itu jarak vertikal terhadap bidang referensi. Ya. Bidang referensi yang digunakan adalah bidang niveau, bidang ekuipotensial gaya berat yang berimpit dengan mean sea level. Jadi titik nolnya itu di mean sea level. Jadi kalau kita mengukur tinggi suatu titik, itu titik nolnya adalah di mean sea level, atau disebut sebagai bidang geoid ya. Bidang geoid, permukaan fisis bumi ini berimpit dengan mean sea level ya. Berimpit dengan mean sea level, permukaan laut rata-rata. Tinggi diukur sepanjang garis arah gaya berat, jadi arah unting-unting. Jadi arah arah vertikalnya itu arah unting-unting ya. Kalau kita gantungkan unting-unting, itu arah vertikal dari tinggi itu ya. Tinggi itu yang melalui titik yang garis arah gaya berat potongan garut dengan bidang niveau, gambarnya seperti ini. Kalau kita mengukur titik A tingginya berapa? Titik A tingginya HA. Itu nolnya di mana? Nolnya adalah mean sea level ini ya. Permukaan laut rata-rata. Di kita itu sudah punya titik, distribusi titik. Nah,
titik-titik tinggi yang dipasang di sepanjang jalan-jalan utama itu ya, tiap jarak sekitar 2 kiloan, ada yang 5 kiloan, itu ada titik-titik yang diketahui tingginya terhadap mean sea level ini. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk kalau ada orang akan melakukan pemetaan, itu bisa diikatkan ke titik-titik tersebut. Titik-titik tersebut yang mengukur adalah BIG, Badan Informasi Geospasial, atau Badan Koordinator Supeda Pemetaan zaman dulu ya. Itu memang mereka memasang titik-titik tinggi di sepanjang jalan-jalan utama ya, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota pada jarak tertentu ya. Ada yang jarak 5 kiloan, ada yang 2 kiloan. Yaitu dipasang titik-titik BM. Ini adalah permukaan topografi di daratan, ini topografi di lautan ya, bawah laut. Nah, HE ini sebagai tinggi ortometris. Ini adalah arah unting-unting atau arah gaya berat. Ya. Kemudian HA ini disebut tinggi ortometris, tinggi terhadap mean sea level, ya, tinggi ortometris. Apa gunanya tinggi ya dalam kegiatan teknik sipil? Banyak sekali ya, kalau kita mau membangun bendungan, mau membangun saluran irigasi, mau membangun jalan, itu perlu informasi tinggi. Alinemen vertikal perlu tinggi, membawa air dari bendungan sampai ke saluran tersier perlu informasi tinggi. Ya. Membangun pelabuhan juga harus diketahui tingginya. Ya. Jadi hampir setiap kegiatan perencanaan konstruksi sipil memerlukan data tinggi. Pembangunan jalan, jembatan, terowongan, lapangan terbang supaya datar, pelabuhan, perumahan ya, supaya bisa mendistribusikan limbah airnya ya, saluran irigasi, bendungan, semua memerlukan data tinggi ya, supaya air bisa mengalir. Kemudian kita kemarin sudah sempat menyinggung ini ya, topografi, geoid, dan ellipsoid ya. Ini adalah geoid itu adalah berimpit dengan permukaan laut. Permukaan bumi fisis itu geoid ya. Berimpit dengan permukaan laut rata-rata. Ini adalah geoid ya, yang titik-titik ini ya. Kalau di pas ada laut ya, dia nempel di permukaan laut rata-rata. Kalau pas enggak di laut ya, ini adalah permukaan rata-ratanya. Kemudian ini ada permukaan bumi sesungguhnya, earth surface ya, bentuknya seperti ini. Ada gunung, ada bukit, ada lembah. Kemudian ini ada ellipsoid ya. Kita kemarin sudah bicara ellipsoid pada saat bicara proyeksi peta. Ya. Bidang ellipsoid ini yang akan digunakan untuk menggambar peta. Ya, dari bidang ellipsoid ke bidang datar, karena ellipsoid punya model matematik, bidang datarnya punya model matematik, sehingga bisa ditransformasikan ya, dari model ellipsoid ke model bidang datar. Ini gambar yang detail lagi, ini adalah turunkan ya, tadi 54, sekarang 51, ya untung saya cetaknya di angka 54. Ini permukaan buminya. Ya. Kemudian ini geoidnya. Geoid itu berimpit dengan permukaan laut rata-rata. Ya. Ini geoid ya. Geoidnya ini permukaan laut ya. Permukaan laut rata-rata. Ini ellipsoid. Ellipsoid adalah bidang matematik bumi lah. Ellipsoid itu bidang matematis. Kalau geoid itu bidang fisis, kalau ini bidang permukaan bumi sesungguhnya. Ya. Ini kemudian bentuk fisisnya geoid. Nah, hubungan topografi, geoid, dan ellipsoid itu seperti ini. Nah, ini topografi, ini geoid, ini adalah ellipsoid. Nah, tinggi terhadap geoid namanya tinggi ortometris. Sedangkan tinggi titik terhadap ellipsoid disebut sebagai tinggi ellipsoid. Jadi dari titik A ini terhadap ellipsoid namanya tinggi ellipsoid. Ya. Kalau terhadap geoid
namanya tinggi ortometris ya. Ini ya, ini gambar lagi yang topographic surface, nah, kemudian cuboid surface, ini adalah ellipsoid surface. Kemarin sudah saya singgung ya, ellipsoid yang digunakan oleh negara yang berbeda, dia akan menggunakan bentuk ellipsoid yang berbeda. Dia akan memilih ellipsoid yang paling mendekati geoid di daerahnya, di wilayahnya ya. Jadi parameter ellipsoidnya di Indonesia dengan di Australia, dengan di Eropa, dengan di Amerika, parameter ellipsoidnya beda. Jari-jarinya beda, kegepengannya berbeda ya. Disesuaikan dengan tadi, yang paling mendekati dengan geoid setempat ya, ellipsoid itu. Nah, prinsip mengukur beda tinggi ya, itu prinsipnya seperti ini ya. Ini ada apa namanya, alat ukur vertikal, kemudian ini ada orang yang membawa apa namanya, mengamati ya, yang akan diukur beda tingginya, misalnya antara titik ini dengan titik ini harus betul-betul horizontal ya. Kalau ini betul-betul horizontal, maka beda tingginya akan diperoleh antara titik ini dan titik ini ya. Nah, ini yang di alat waterpass ini yang didesain seperti itu ya. Alat waterpass itu kalau di set ini akan menjadi bidang horizontal, sehingga beda tinggi antara satu titik ke titik yang lain itu bisa diukur ya, bisa diukur. Nah, ini alat sifat datarnya seperti ini. Jadi, ya, alat ini beda dengan alat teodolit. Kalau alat teodolit bisa diputar ke arah atas, ke arah bawah karena digunakan untuk mengukur sudut. Kalau ini alatnya betul-betul untuk dibuat datar ya. Di sini ada nivo yang fungsinya untuk membuat supaya optisnya ini datar ya. Alat ukurnya alat datar. Sifat namanya alat sifat datar. Ya. Ini ngaturnya lebih simpel daripada alat teodolit ya. Ini didirikan kemudian nivonya diseimbangkan, ini akan langsung menjadi bidang datar ya. Hingga kita bisa mengukur. Jadi kalau ini ada rambu yang bisa dibaca, ini rambu yang bisa dibaca. Ini dibaca B, ini dibaca M, maka beda tinggi antara A dan B atau DH ini adalah B dikurangi M. Ya. Prinsipnya sederhana sekali mengukur beda tinggi itu. Ya, kalau mengukur pakai teodolit itu surveyor itu paling sehari 1 kilometer ya. Tapi kalau mengukur waterpass ini bisa 2 kali lipatnya, ya. Bisa 2 kilometer per hari ya. Surveyor itu. Jadi kalau di jalan-jalan itu ya, kalau mengukur teodolit ya paling sekitar 1, kalau daerahnya datar ya jalan ya bisa 1-2 kilo, apalagi menggunakan cara elektronis ya bisa lebih cepat ya. Kalau waterpass itu ya bisa 2 kilo, 3 kilo kalau daerahnya datar. Kalau daerahnya agak bergelombang ya ini akan terganggu kan, naik turun berarti harus jaraknya harus pendek-pendek. Kalau datar kan jaraknya bisa agak jauh-jauh. Jadi beda tinggi antara AB, DHB adalah B dikurangi M. B bacaan di satu sisi, M-nya dibacaan di satu sisi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu A dan B harus vertikal. Ya. Mistar A dan B, ini A dan B ini harus vertikal. Ini mistar A dan B ini harus vertikal. Ini biasanya juga dilengkapi dengan nivo. Mistar ini dilengkapi dengan nivo yang bisa mengindikasikan rambu ini atau mistar ini betul-betul vertikal. Ya, apalagi untuk keperluan pengukuran 3D ini harus betul-betul vertikal. Jadi harus ada bantu nivonya yang bisa meyakinkan ini vertikal. Ya. Kemudian untuk jarak AB pendek. Nah, jarak yang kurang dari 200 meter, ya, bisa sekali bidik ya.
sekali ukur, bisa sekali ukur. Tapi kalau jaraknya lebih dari 200 meter itu harus diukur dengan seperti tadi, pengukuran jarak, dipotong-potong ya. Dipendek-pendekkan ya, lebih pendek-pendek ya. Nah, seperti ini kalau jaraknya beratus meter langsung bisa diukur satu posisi ya, dengan satu posisi ini, satu posisi pengukuran ya. Ini rambu atau sekali disebut sebagai staff atau rambu namanya ya, rambu ukur atau staff ya. Kemudian ini waterpass-nya diatur ini horizontal, maka akan bisa dibaca ya, misalnya yang ini terbaca 1346, yang satu ini baca 0567, sehingga beda tingginya tinggal 1346 mm dikurangi 567 ketemunya 779 mm. Jarak antara staf ini dan staf ini juga bisa dihitung ya dari bacaan rambu ini ya. Nanti akan bisa dihitung. Misalnya jarak ke sana berapa, jarak ke sana berapa, sehingga jaraknya tinggal ditambahkan ini tambah ini. Bila jaraknya lebih dari 200 meter harus dilakukan pengukuran berantai ya, pengukurannya berantai, tidak langsung tapi ya setiap potong-potong ya, diperpendek-pendek ya secara berantai, tidak langsung apa namanya secara bertahap ya, dilakukan secara berantai seperti ini ya. Jadi kalau jaraknya jauh misalnya 2 kilo misalnya dari A ke B itu jaraknya 2 kilo ya dipotong-potong ya. Ini dikasih alat bantu, kasih patrol gitu ya. Di sini kasih patrol sehingga ketemu beda tinggi 1, beda tinggi kedua, beda tinggi 3 sampai beda tinggi ke N. Dan nanti delta HAB, beda tinggi AB sama dengan DH1 tambah DH2 tambah DH3 tambah DHN dan seterusnya ya, ketemu beda tinggi antara A dan B. Ini differential lifting ya. Jadi kalau dulu PIG untuk mendistribusikan titik ini yang jaraknya sekitar 2 kiloan sampai 5 kiloan, ya pengukurannya ya berantai ini. Dari titik A diukur ke titik B. Ya diukur, ya, mungkin ini setiap 100 meter ya tergantung medannya. Kalau datar bisa 200 meter, kalau agak berbukit ya mungkin 100 meteran ya, sampai ke titik itu. Dan seterusnya. Ini alat waterpass ya, ini jelas datar nggak bisa diputar ke arah vertikal ya, ini hanya untuk pengukuran datar. Tapi juga ada alat baca sudutnya, sudut horizontalnya bisa dibaca. Ya, ini skrup untuk memasang di sini ya, alatnya bisa di sini. Ini untuk focusing ya, untuk mengamati kan ini sistem optis semuanya pakai skrup untuk membuat fokus supaya apa namanya targetnya terbaca jelas ya, dia jelas. Berbagai tipe alat sifat datar ini, ada ini Nikon optis, ini masih optis, tapi sekarang juga sudah alat waterpass elektronis ya. Waterpass elektronis itu stafnya atau rambunya sudah menggunakan barcode ya, yang baca sudah apa namanya komputer, kita tinggal arahkan ke barcode nanti langsung terbaca ukurannya ya di barcode itu. Kalau ini masih menggunakan optis sehingga alat rambunya harus dicatat menggunakan buku ukur ya, dicatat rambunya berapa bacaannya, dibaca, dicatat menggunakan catatan. Kalau ini sudah direkam menggunakan komputer yang ada di sana di dalam ini. Ini alat waterpass optik, ya, harus diarahkan ke sana untuk baca rambu. Ini biasanya kalau warna-warna itu mereknya Wild, ya, Wild.
Kalau Jepang sudah warna-warni ya, UV itu warnanya ya seperti itu. Produk fotogrametri terestris itu warnanya hijau seperti ini. Ini mungkin sudah produk Jepang ya, Topcon dan seterusnya. Ini datar ya. Ini yang namanya staf atau rambu ya. Ini ada apa kayak mistar itu kemudian ada angkanya ya. Dan kalau kita menggunakan sistem optis, ini yang dibaca, dicatat. Nama rambu tengah, ini rambu atas, ini rambu bawah. Yang dibaca tiga-tiganya ini kalau dalam pengukuran waterpass. Nah, ini PA-nya berapa, BT-nya berapa, BB-nya berapa. Ini BA-nya 1315 misalnya, di BT-nya adalah 1405, yang di bawahnya 1785 misalnya. Nah, ini fotonya. Ini rambu infar. Ya, kalau tadi ini bacaannya, milihnya kita interpretasi, ya ini adalah 1 senti ya, 1 senti, 2 senti, ini 5 sentian, ini 10 sentian. Jadi kalau di tengah-tengah yang satuannya milih kita interpretasi ya dengan mata kita. Misalnya ini 0,6 misalnya, ini 0,4 ya, ini 0,5 itu interpretasi mata kita. Nah, kalau di rambu infar ini lebih teliti lagi ya, bacaan mistarnya ini lebih teliti lagi. Ini berkurang lagi angkanya di 49. Jadi beberapa teman kalian putus jaringan kalau nggak salah. Ya, mungkin ada kuliah. Mestinya tidak ada kuliah yang lainnya ya, paling putus jaringan. Kemudian yang tadi digital level ini sudah pakai barcode ya. Sehingga kita sudah tidak baca, tinggal diarahkan, nanti di sini sudah bisa dihitung beda tinggi antara rambu ini dengan rambu satunya ya. Bagaimana kalau melakukan pengukuran beda tinggi menyeberang kanal, misalnya ada sungai ya atau saluran, itu ya tinggal caranya seperti ini. Ada 2 alat waterpass, ada 2 rambu, ini ukur rambu sini dan rambu sini, kemudian ini juga ukur rambu ini dan rambu ini. Ya, nanti akan ketemu ya beda tinggi antara titik ini dan titik ini, nanti bisa dihitung, ya, bisa diukur. Tadi bicara tentang nivo, ya, rambu waterpass itu dasarnya menggunakan nivo ini ya, seperti tadi saya katakan kalau tukang batu ini menggunakan waterpass sederhana yang dari kayu itu, dari aluminium ya itu ya. Kemudian ada nivonya itu. Ya, mereka kalau akan membuat datar temboknya, ya ini tinggal ditaruh di tembok, itu nanti akan ketahuan apa sudah datar belum. Kalau belum datar, ya ini nanti dikasih semen supaya datar. Atau kalau mau masang pintu jendela kan juga harus dibuat horizontal, ini ya, menggunakan nivo seperti ini. Tadi dengan selang air yang menggunakan itu bisa juga digunakan ya. Nah, penggunaan cara labding yang pertama adalah pengukuran titik kontrol tinggi. Saya tadi sudah katakan di Indonesia ini sudah didistribusikan titik-titik tinggi di sepanjang jalan-jalan utama. Ya, di sana sudah dipasang titik yang diketahui tingginya dari muka laut. Ya. Jadi kita punya beberapa titik titik duga tinggi ya, di Tanjung Priok ya, di pelabuhan-pelabuhan itu ada titik-titik yang dipasang di sana untuk mengukur tinggi muka laut ya, itu di sana berapa. Nah, dari tinggi yang di Tanjung Priok itu di bawah untuk memasang titik-titik di sepanjang jalan. Nah, titik-titik di sepanjang jalan itu tingginya akan dihitung berdasarkan tinggi muka laut yang
dipasang di Tanjung Priok ya misalnya. Kemudian untuk kegunaan profil manjang, pengukuran leveling itu juga untuk mengukur profil manjang, mengukur profil melintang. Ini kalau rencana jalan, ini biasanya ada pekerjaan pengukuran profil manjang, profil melintang, saluran irigasi juga ada pengukuran profil manjang, profil melintang ya. Ini biasanya untuk sampai saluran sekunder itu masih perlu, bahkan sampai saluran tersier ya, memanjang melintangnya perlu. Ya, yang primer sekunder itu ada konstruksi beton, yang tersier itu biasanya ya konstruksi tanah ya, tinggal digali dengan ketinggian sekian, lebarnya sekian ya. Paling kalau di saluran tersier itu di saluran pembagi baru dibuat bangunan ya, bangunan pembagi ya. Kemudian juga digunakan untuk pengukuran spot height ya, titik-titik yang harus diketahui tingginya itu diukur dengan cara leveling ini. Jadi untuk daerah-daerah datar itu untuk keperluan pemetaan yang diperlukan adalah titik-titik tingginya ya. Karena untuk menggambar garis kontur untuk daerah datar itu tidak mudah ya. Nah, titik kontrol tinggi seringkali disebut sebagai BM, benchmark ya. Seperti yang katakan tadi di kita itu BIG atau Bagus Tanah itu sudah memasang titik-titik ini di sepanjang jalan-jalan utama ya, dan titik-titik tersebut sudah diketahui tingginya terhadap muka laut. Ini ada nomornya, TTG, titik tinggi geodesi, ada nomornya berapa itu ya. Dan kalau mau cari data tingginya tinggal telepon ke BIG ya, atau minta informasi ke BIG, nanti akan diketahui titik TTG nomor sekian ada di jalan ini, ketinggiannya berapa, nanti kita akan dapatkan data tingginya ini ya. Di lapangan berupa beton dengan ukuran tertentu, jarak BM itu sekitar 1 sampai 2 kilo. Di Indonesia sudah cukup banyak jaringan BM, jadi di sepanjang jalan-jalan utama itu setiap jarak 1-2 kilo itu ada BM ya. Kalau anak-anak geodesi hafal ya, sudah tahu titiknya seperti apa itu sudah tahu. Kalau teman-teman teknik sipil belum begitu paham ya, itu titik itu fungsinya untuk apa, kenapa ada titik kotak, di sini ada kuningan ya, biasanya kuningan ini atau bukan kuningan tapi dari skrup besar itu ditanam di sini ya. Di Indonesia cukup banyak jaringan BM, di Jawa dipasang di sepanjang jalan di seluruh Jawa ya, jarak antaranya adalah 1 sampai 2 km. Ya, referensinya adalah titik titik tinggi yang diukur dari min sea level di Tanjung Priok, dari titik PIL di Tanjung Priok, di Tanjung Perak, Surabaya, itu digunakan untuk mendistribusikan, mengukur titik-titik di sepanjang jalan itu ya. Supaya setiap pekerjaan konstruksi, misalnya akan buat jalan, buat saluran, itu tidak harus mengukur ke laut ya, ke min sea levelnya di laut, tapi cukup mencari titik-titik yang ada di sepanjang jalan di dekat lokasi proyek ya. Tinggal dicari titiknya nomor berapa, nanti akan ketahuan di situ tingginya berapa ya. Jadi tidak harus mengukur dari laut ya. Nah, untuk mengukur BM ya, misalnya BM yang di dekat Tanjung Priok, mereka akan memasang PIL. PIL itu ya mirip dengan BM. Cuma ini yang akan diukur ketinggiannya langsung dari min sea level. Ya, ini ada mistar ukur yang dipasang sepanjang waktu ya di permukaan laut. Ya, ini ada PIL-nya ya. PIL-nya titik PIL Tanjung Priok misalnya. Nah, ini akan diukur ya setiap saat. Ini ada teorinya ya.
Ini supaya untuk mengetahui tinggi ini terhadap mean sea level, permukaan laut rata-rata itu ngamatinya berapa kali ya, atau berapa lama ya. Ini ada teori kalau yang paling cepat ya 1 hari penuh ya, dari jam tertentu sampai jam tertentu. Tapi kalau di teorinya ini harus diamati selama 18 tahun ya. 18 tahun ya. Kemudian di rata-rata nanti ketemu tinggi ini terhadap mean sea level ya. 18 tahun atau 18 bulan ya. Nanti di pas kita bicara survei hidrografi di agak belakang, nanti salah satunya adalah untuk mengukur PIL ini ya. Mengukur PIL ini tingginya berapa, nanti kita lihat lagi. Jadi ada cara untuk mengukur PIL ini. Nah, baru dari PIL ini yang sudah diketahui tingginya terhadap permukaan laut rata-rata, namanya rata-rata berarti memang ini diamati periode tertentu, karena dinamika air laut itu periodenya tertentu ya. Enggak tahu 18 bulan atau 18 tahun, itu baru ke titik nol yang sama itu ya ceritanya, sehingga harus diamati lama. Baru digunakan untuk menentukan tinggi PIL ini. Nah, baru dari titik PIL ini harus dibawa ke titik-titik BM yang dipasang di jalan-jalan tadi dengan cara pengukuran waterpass tadi. Ya, ketemu BM di sepanjang jalan mana itu, dasarnya titik adalah dikaitkan ke PIL. Ya, jadi gambarnya itu dari pengamatan pasut diperoleh tinggi mean sea level T ya, di titik PIL ya. Dengan sampling diperoleh tinggi PIL terhadap mean sea level adalah B min M ya. Ini gambarnya sini. B dikurangi M ketemu tinggi PIL ya. Tinggi PIL terhadap muka laut. Tinggi PIL terhadap mean sea level adalah DH min T. Beda tinggi BM terhadap PIL. Ya, tinggi BM ini terhadap PIL ya B2 min M2 setelah terpas ya. Kemudian hingga tinggi BM terhadap mean sea level ya H1 sama dengan H plus delta H1. Ini cara pengukuran pasut, pasang surut laut. Ingat, laut ini dari hari ke hari, bulan ke bulan ini mengalami pasang surut ya. Kalau harian itu ada pada saat pasang ya, pada jam 12 siang itu pasang. Ya, nanti akan surut lagi. Ya. Tapi periode itu bulanan atau tahunan itu juga akan dinamik ya, sehingga harus dibaca setiap saat. Ini ada mistar alat bacanya, kemudian ini ada namanya tidal gauge untuk tidal, kemudian ini benchmarknya ya, titik benchmarknya atau titik PIL-nya ya. Karena ini pengamatannya kontinu, ini memang harus digunakan recorder ya. Ada recordernya, setiap saat itu dibaca ya, setiap berapa jam, setiap jam atau setengah jam itu harus dibaca ketinggiannya, sehingga direcord terus ya sampai waktu tertentu sesuai dengan teorinya ya. Ya, ini alatnya tilted gauge itu seperti ini. Ini di Tanjung Priok ada, di Tanjung Perak ada mistar ukurnya. Ini memang karena kontinu ya, listriknya juga pakai listrik solar cell ya, supaya ya bisa merekam data terus ya. Ya, nah sekarang juga bisa menggunakan teknologi satelit ya, karena dari satelit itu bisa diukur tinggi tinggi PIL-nya ya, dengan GPS itu bisa diukur tingginya. Selain XY, tingginya juga bisa diukur. Cuma dengan teknologi satelit, ketinggiannya memang tidak seteliti kalau dengan cara waterpass tadi ya, dengan cara waterpass. Tapi untuk
skala kecil itu sekarang juga sudah bisa digunakan tinggi dari pengukuran satelit ya. Nah, kalau di Suramadu itu juga di Surabaya diukur tingginya, di Madura diukur tingginya ya, sehingga nanti akan ketahuan beda tinggi di antara dua ini ya. Dulu waktu membuat jembatan Suramadu ini juga ada pengukuran tingginya harus teliti ya, supaya jembatannya itu betul-betul bisa nyambung, karena bangun jembatannya itu dari ujung Madura dan dari ujung Surabaya jalan bareng ya. Di sini ada konstruksi, di sini ada konstruksi. XY-nya dikontrol, Z-nya dikontrol, sehingga nanti jembatan pas di tengah akan ketemu, ya tidak geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, sehingga tidak ketemu ya. Dengan cara ini kalau sudah pembangunan seperti ini ya harus teliti ya, harus teliti. Ya, sudah selesai materinya. Jadi pengukuran sudut, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi ya. Nanti di materi berikutnya dari data ukuran sudut, jarak, beda tinggi, nanti bisa dihitung koordinat dari titik-titik yang ada, yang hasil diukur itu kemudian baru bisa disajikan dalam bentuk peta ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang keempat ini, yaitu pengukuran sudut, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi dengan alat-alat yang ada ya. Oke, ada pertanyaan? Ini materinya akan segera saya kirimkan juga ke alamatnya grup kita ya. Sepertinya yang 1, 2, 3 sudah kirimkan ya. Nanti kalau saya cek di grup ternyata ada yang tertinggal, nanti saya akan susulkan ya. Akan saya susulkan. Ini posisinya di 48 berarti kurang 6 ya, sudah berkurang 6. Tadi terakhir saya print screen di angka 54 ya. Saya pakai yang 54 saja. Barangkali teman kalian yang 6 sudah kehabisan sinyal barangkali. Salah satu hambatan kuliah online ya seperti ini ya. Kadang-kadang kita bisa terputus ya. Tapi barangkali saya akan coba panggil, barangkali yang mau sambung pun tertidur, saya tidak tahu ya. Farah, Risti, Hafsah masih bangun? Ada Bapak. Ya. Saya takutnya tidur karena saya nggak lihat ya. Oke ya. Ahmad Nazalan Zilni. Mas Ahmad, tertidurkah? Iya Pak, ada Pak. Ya ada. Oke, saya yakin kalian masih bisa mendengarkan kuliah. Baik, saya kira saya akhiri. Saya akan segera share materinya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat grup yang sudah dibuatkan oleh teman kalian. Ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.